Halo semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi dan fungsi analitik pada bilangan kompleks. Yang pertama, definisi dari turunan fungsi kompleks. Misalkan fz adalah fungsi kompleks dengan domain definisi D dan z0 adalah titik limit di dalam D. Fungsi fz dikatakan terdiferensial atau memiliki turunan atau dapat diturunkan di z0 jika limit delta z mendekati 0 dari fz ditambah delta z dikurang fz0 per delta z, atau limit z mendekati z0 dari fz dikurangi fz0 per z dikurang z0 ada dan dapat dinotasikan dengan f aksen z0, sehingga dapat kita tuliskan f aksen z0 sama dengan limit delta z mendekati 0 dari f delta z tambah z0 dikurang fz0 per delta z sama dengan limit z mendekati z0 dari fz dikurang fz0 per z kurang z0. Apabila fungsi f terdiferensial di semua titik z pada D, maka dikatakan f terdiferensial pada D. Contoh, tunjukkan bahwa fungsi yang diberikan berikut terdiferensial pada C dan tentukan turunannya. Fz sama dengan 1 untuk setiap z elemen dari C. Penyelesaiannya, kita akan tunjukkan bahwa f terdiferensial di semua titik z0 elemen C. Di sini ada dua cara, yaitu cara yang pertama, f aksen z0 sama dengan limit z mendekati z0 dari fz dikurang fz0 per z kurang z0 sama dengan limit z mendekati z0 dari 1 dikurang 1 per z dikurang z0 sama dengan limit z mendekati z0 dari 0 per z dikurang z0 sama dengan 0. Untuk cara yang kedua, f aksen z0 sama dengan limit delta z mendekati 0 dari f delta z ditambah z0 dikurang fz0 per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0 dari 1 kurang 1 per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0 dari 0 per delta z sama dengan 0. Dengan demikian, dapat kita katakan fz sama dengan dari fz sama dengan 1 terdiferensial pada C. Karena untuk setiap z0 elemen C, nilai dari f aksen z0 sama dengan limit z mendekati z0 dari fz kurang fz0 per z kurang z0 ada dan turunannya atau f aksen z sama dengan 0. Yang berikut teorema 2.7.1 syarat perlu diferentiable. Syarat perlu agar f terdiferensial di z0 haruslah f kontinu di z0. Nah, dari teorema di atas menegaskan bahwa kekontinuan fungsi f di z0 adalah hanya syarat perlu agar fungsi tersebut terdiferensial di z0. Kekontinuan fungsi f di z0 belum menjadi syarat cukup agar fungsi tersebut terdiferensial di z0. Dengan kata lain, meskipun suatu fungsi f kontinu di z0, tetapi belum tentu fungsi tersebut terdiferensial di z0. Yang berikut kita masuk dalam persamaan atau syarat Cauchy-Riemann.
Selain kekontinuan fungsi, syarat lain yang diperlukan agar fungsi f terreferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 dikenal dengan sebutan syarat Cauchy-Riemann. Teorema syarat Cauchy-Riemann atau CR, jika Fz sama dengan Fx, Y sama dengan Ux, Y ditambah Ivx, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka Ux, Y dan Vx, Y mempunyai derivatif parsial pertama di X0, Y0 dan di titik ini dipenuhi persamaan dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Lambda U per lambda X sama dengan lambda V per lambda Y dan lambda U per lambda Y sama dengan negatif lambda V per lambda X, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk lainnya dengan Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx. Dan derivatif fungsi di Z0 dapat kita nyatakan dalam rumus f aksen Z0 sama dengan Ux X0, Y0 ditambah Ivx X0, Y0. Contoh, buktikan bahwa Fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak terreferensial di Z tidak sama dengan 0. Penyelesaian, kita ketahui bahwa Fz sama dengan mutlak Z kuadrat. Maka Fz sama dengan mutlak Z kuadrat Fz sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, sehingga diperoleh Uxy sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan Vxy sama dengan 0. Selanjutnya untuk sebarang titik X, Y kita peroleh Ux X, Y sama dengan lambda U per lambda X sama dengan 2X, kemudian Vx X, Y sama dengan lambda V per lambda X sama dengan 0, Uy X, Y sama dengan lambda U per lambda Y sama dengan 2Y, kemudian Vy X, Y sama dengan lambda V per lambda Y sama dengan 0. Sehingga untuk Z tidak sama dengan 0 atau X, Y tidak sama dengan 0,0 diperoleh Ux tidak sama dengan Vy, yaitu 2X tidak sama dengan 0 dan Uy tidak sama dengan negatif Vx, yaitu 2Y tidak sama dengan 0. Karena persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi di Z tidak sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa Fz sama dengan Z kuadrat tidak terreferensial di Z tidak sama dengan 0. Di sini ada catatan, pada contoh di atas persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi pada titik Z0 atau untuk Z untuk X, Y sama dengan 0,0 dan didiferensial di titik itu. Namun, kita dapat simpulkan bahwa jika F memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka F terdiferensial. Karena terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann hanya merupakan syarat perlu agar F terdiferensial dan belum merupakan syarat cukup. Yang berikut contoh, diberikan fungsi Fz yang didefinisikan sebagai berikut. Fz sama dengan X pangkat 3 dikali 1 tambah I dikurang Y pangkat 3 dikali 1 kurang I per X kuadrat tambah Y kuadrat untuk Z tidak sama dengan 0 dan F0 sama dengan 0. Kita akan tunjukkan bahwa meskipun persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi di 0,0,
tetapi fungsi f tidak terreferensial di 0,0. Penyelesaian untuk z sama dengan 0 atau x, y sama dengan 0,0. F0 sama dengan 0, maka U0,0 sama dengan 0 dan V0,0 sama dengan 0. Sedangkan untuk z tidak sama dengan 0 atau x, y tidak sama dengan 0,0, Fz sama dengan x pangkat 3 dikali 1 ditambah i dikurang y pangkat 3 dikali 1 kurang i per x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x pangkat 3 dikali i x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 ditambah i y pangkat 3 per x kuadrat ditambah y. Dan hasil akhirnya kita peroleh x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 ditambah i kali x pangkat 3 per y pangkat 3 per x kuadrat tambah y kuadrat. Sehingga diperoleh ux, y sama dengan x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 per x kuadrat tambah y kuadrat. Dan vx, y sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 per x kuadrat tambah y kuadrat. Selanjutnya kita dapat perhatikan bahwa ux 0,0 dari soal kita peroleh hasilnya yaitu 1, dan untuk uy 0,0 kita peroleh hasilnya negatif 1, fx 0,0 kita peroleh hasilnya 1, dan vy 0,0 hasilnya 1. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi di 0,0, yaitu ux 0,0 sama dengan vy 0,0 dan vx 0,0 sama dengan negatif uy 0,0. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa f aksen 0 tidak ada. F aksen 0 dari limit x mendekati 0 fz dikurang f0 per z sama dengan limit z mendekati z0 x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 ditambah ix pangkat 3 tambah y pangkat 3 per x kuadrat tambah y kuadrat dikali x tambah iy. Kemudian kita akan meninjau dari nilai limit ruas kanan dan ruas kiri. Untuk f aksen 0-nya sepanjang sumbu x berarti y sama dengan 0, kita peroleh limit x mendekati 0 dari 1 tambah i sama dengan 1 tambah i. Kemudian f aksen 0 dari sepanjang garis y sama dengan x atau x sama dengan y, kita peroleh hasilnya 1 ditambah i per 2. Karena nilai limit dari fz kurang f0 per z mendekati 0 tidak sama, maka limit dari z mendekati 0 dari fz kurang f0 per z tidak ada. Sehingga disimpulkan bahwa f aksen 0 tidak ada dan fungsi f tidak terreferensial di 0,0 meskipun persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi di titik tersebut. Yang berikut syarat cukup diferentiabel. Yang pertama, diferentiabel teorema diberikan suatu fungsi fz sama dengan ux, y ditambah i vx, y yang terdefinisi pada suatu persekitaran delta dari titik z0 sama dengan x0 ditambah y0 jika yang pertama derivatif parsial pertama ux, vx, uy dan vy terdefinisi atau ada di seluruh persekitaran tersebut. Yang kedua, ux, vx, uy dan vy kontinu di titik x, 0, y, 0 dan di titik itu terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu
UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Maka F aksen Z0 ada dan dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan UX X0, Y0 ditambah IVX X0, Y0. Contoh 4, tunjukkan bahwa fungsi FZ sama dengan E pangkat X cos Y tambah I sin Y terreferensial untuk semua Z elemen C. Penyelesaiannya, FZ sama dengan E pangkat X cos Y tambah I sin Y sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I E pangkat X sin Y. Sehingga kita peroleh UX, Y sama dengan E pangkat X cos Y dan VX, Y sama dengan E pangkat X sin Y. Selanjutnya dapat diperoleh derivatif pertama dari UX, VX, dan UY, VY sebagai berikut. Yang pertama, UX X, Y sama dengan EX cos Y, kemudian VX X, Y sama dengan EX sin Y, kemudian UY X, Y sama dengan negatif E pangkat X sin Y, kemudian VY sama dengan E pangkat X cos Y. Selanjutnya kita masuk dalam syarat Cauchy-Riemann dalam koordinat kutub. Diberikan suatu fungsi FZ sama dengan U R, theta ditambah IV R, theta yang terdefinisi pada suatu persekitaran epsilon dari titik Z0 sama dengan R0 dikali cos theta 0 ditambah I sin theta 0 dengan Z0 tidak sama dengan 0. Jika yang pertama, derivatif parsial pertama dari U dan Y terhadap R dan theta yaitu UR, VR, U theta, dan V theta terdefinisi atau ada dalam persekitaran epsilon dari titik Z0. Yang kedua, UR, VR, U theta, dan V theta kontinu di titik Z0 dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kutub. Maka yang pertama F aksen Z0 ada, dan yang kedua F aksen Z0 sama dengan cos theta 0 dikurang I sin theta 0 dikali UR R0, theta 0 ditambah IVR R0, theta 0. Contoh, diberikan fungsi FZ sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos theta kurang I sin theta dengan Z tidak sama dengan 0. Tunjukkan bahwa FZ terreferensial di semua Z kecuali Z sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita ambil sebarang Z elemen C dengan Z tidak sama dengan 0. Dari soal, kita peroleh UR, theta sama dengan 1 per cos theta dan VR, theta sama dengan negatif 1 per R sin theta. Kemudian kita dapat menentukan turunan parsial pertama dari fungsi yang diberikan terhadap R dan theta sebagai berikut. UR sama dengan negatif 1 R kuadrat cos theta, U theta sama dengan negatif 1 per R sin theta, VR sama dengan 1 per R kuadrat sin theta, kemudian V theta sama dengan negatif 1 per R cos theta. Keempat fungsi tersebut terdefinisi dan kontinu di Z tidak sama dengan 0. Kemudian dapat kita lihat bahwa persamaan Cauchy-Riemann pada koordinat polar atau kutub terpenuhi dengan UR sama dengan negatif 1 per R
kuadrat cos theta sama dengan negatif 1/r cos theta. Kemudian U theta sama dengan negatif 1/r sin theta sama dengan negatif 1r kuadrat sin theta. Dengan demikian, karena fungsi fz 1/z yang diberikan terdefinisi di z tidak sama dengan 0 dan derivatif parsial pertama U dan V terhadap R dan Q ada dan kontinu di Z tidak sama dengan 0 serta memenuhi persamaan Cauchy-Riemann pada koordinat polar atau kutub untuk semua Z tidak sama dengan 0, maka berdasarkan teorema 2.7.3 disimpulkan bahwa f aksen Z ada dan dapat dinyatakan dengan f aksen Z sama dengan cos theta dikurang I sin theta dikali UR theta ditambah I VR theta sama dengan, dan hasil akhirnya kita peroleh f aksen Z sama dengan negatif 1/z kuadrat. Yang berikut aturan pendiferensial atau sifat-sifat turunan fungsi kompleks. Di sini teorema aturan pendiferensialan. Jika K elemen dari C adalah konstanta, f aksen Z dan G aksen Z ada, maka berlaku beberapa sifat berikut. Yang pertama, D per dz Kf Z sama dengan K f aksen Z. Yang kedua, D per dz dari f Z ditambah GZ sama dengan f aksen Z ditambah G aksen Z. Kemudian yang ketiga, D per dz dari f Z dikali GZ sama dengan f aksen Z dikali GZ ditambah f Z kali G aksen Z. Yang keempat, D per dz dari fz per gz sama dengan f aksen Z dikali GZ kurang fz G aksen Z per GZ dikuadratkan dengan GZ tidak sama dengan 0. Yang kelima, D per dz dari Z pangkat N sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1. Dan yang terakhir, D per dz dari F komposisi G dikali Z sama dengan F aksen G GZ dikali G aksen Z. Contoh di sini ada, tentukan turunan pertama dari fungsi kompleks yang diberikan berikut ini. Dapat kita lihat pada bagian A, fz sama dengan z pangkat 3 ditambah 3z kuadrat dikurang 2iz. B, fz sama dengan 2z kurang 5 dikali z kuadrat tambah 3. C, fz sama dengan z kurang 1 per 2z tambah 1 dengan z tidak sama dengan negatif 1/2 dan D fz sama dengan 2 dikurang 3z kuadrat dipangkatkan 3. Berdasarkan aturan pendiferensialan pada teorema 2.7.4, kita dapat menyelesaikannya. Yang untuk bagian A, fz sama dengan z pangkat 3 ditambah 3z kuadrat dikurang 2iz sama dengan 3z kuadrat ditambah 6z dikurang 2i. Untuk yang bagian B, fz sama dengan 2z dikurang 5 dikali 2z ditambah 3 sama dengan 2 dikali z kuadrat tambah 3 ditambah 2z kurang 5 dikali 2z sama dengan 2z kuadrat ditambah 6 ditambah 4z kuadrat dikurang 10z, dan hasil akhirnya kita peroleh f aksen z sama dengan 6z kuadrat kurang 10z ditambah 6. Untuk yang bagian C, fz sama dengan z kurang 1 per 2z tambah 1 dengan z tidak sama dengan negatif 1. Dapat kita lihat bahwa
hasil akhirnya itu kita peroleh f aksen Z sama dengan negatif 1/2Z ditambah 1 kuadrat. Untuk bagian D, fz sama dengan 2 dikurang 3Z kuadrat pangkat 3. F aksen Z sama dengan 3 dikali 2 dikurang 3Z kuadrat dipangkatkan 2 dikali negatif 6Z, sehingga kita peroleh hasilnya negatif 18Z dikali 2 dikurang 3Z kuadrat dipangkatkan 2. Oke, kita masuk dalam fungsi analitik. Definisinya yaitu misalkan fungsi kompleks dengan domain definisi D pada Z0 elemen D, fungsi f dikatakan analitik jika jika terdapat epsilon jika terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga f aksen Z ada di semua Z yang terletak pada persekitaran delta dari Z0. Contohnya dapat kita lihat fungsi GZ 1/Z analitik di setiap titik kecuali Z sama dengan 0. Sebab di titik selain Z sama dengan 0 bisa dibuktikan bahwa fungsi GZ sama dengan 1/Z terdiferensial. Yang B, sementara itu pada contoh 2 telah ditunjukkan bahwa fungsi fz dari mutlak Z kuadrat tidak terdiferensial di 0, hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi ini tidak analitik di mana-mana sebab tidak bisa ditemukan suatu titik Z0 sedemikian sehingga epsilon lebih besar dari 0 yang memuat fz sama dengan mutlak Z kuadrat dapat terdiferensial di titik pada persekitaran delta pada persekitaran dari Z0. Dengan kata lain, setiap persekitaran dari delta dari Z0 yang diambil pasti memuat titik yang dimana fz tidak analitik. Yang berikut definisi 2.8.2. Titik Z0 dinamakan titik singular apabila fungsi f tidak analitik di Z0 tetapi analitik di beberapa titik pada setiap persekitaran delta dari Z0. Syarat dan sifat fungsi analitik. Yang pertama, kekontinuan dan keterdiferensialan suatu fungsi di suatu titik adalah syarat perlu agar fungsi analitik di titik tersebut. Tetapi tentu saja syarat tersebut tidak menjadi syarat cukup untuk mengatakan fungsi analitik di titik tersebut. Terpenuhinya syarat atau persamaan kaus-Riemann di suatu titik oleh suatu fungsi tidak cukup untuk mengatakan fungsi tersebut analitik di titik itu. Yang kedua, apabila syarat cukup terdiferensialan suatu fungsi seperti ditunjukkan pada teorema 2.7.2 dan 2.7.3 dipenuhi oleh fungsi f di setiap titik pada domain definisi D, maka f analitik pada domain definisi D. Syarat yang ketiga, jika fungsi f dan g analitik pada domain definisi D, maka demikian juga fungsi f ditambah g, f dikurang g dan f dikali g analitik pada D. Sementara fungsi hasil bagi f bagi g juga analitik pada D, kecuali pada titik di mana g sama dengan 0. Syarat yang keempat, komposisi dari dua fungsi yang analitik akan menghasilkan fungsi yang analitik juga dalam domain definisinya. Misalnya, fungsi f didefinisikan dan analitik pada domain definisi D
dan fungsi D analitik pada domain definisi E yang memuat FD. Maka fungsi H sama dengan G komposisi F juga analitik pada D. Contohnya, diberikan fungsi GZ sama dengan ln R ditambah IR untuk Z elemen dari E sama dengan R, theta, di mana R lebih besar dari 0 dengan theta lebih besar dari negatif pi lebih kecil dari pi. Buktikan bahwa GZ analitik pada E. Penyelesaian, kita ambil sebarang titik Z sama dengan R per theta elemen E. Karena GZ sama dengan ln R ditambah I theta, maka UR theta sama dengan ln R dan VR theta sama dengan theta. Sehingga dapat kita tentukan turunan parsialnya. UR sama dengan 1 per U theta sama dengan 0, VR sama dengan 0, dan V theta sama dengan 1. Keempat fungsi turunan parsial di atas jelas terdefinisi dan kontinu di sembarang titik Z elemen E, dan di titik itu dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Dengan demikian, berdasarkan teorema 2.7.3, G terdiferensial di setiap titik pada himpunan terbuka E, sehingga menurut sifat analitik nomor 2 disimpulkan bahwa fungsi G analitik pada E. Selanjutnya, fungsi harmonik. Diberikan fungsi Fz sama dengan UXY ditambah IVXY yang analitik dalam domain definisi D, jadi dalam D berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Lambda U per lambda X sama dengan lambda V per lambda Y, dan lambda U per lambda Y sama dengan negatif lambda V per lambda X. Jika dua persamaan di atas diturunkan terhadap X, kita peroleh lambda kuadrat U per lambda X kuadrat sama dengan lambda kuadrat V per lambda Y lambda X, dan lambda kuadrat U per lambda Y lambda X sama dengan negatif lambda U negatif kuadrat V per lambda X kuadrat. Dan jika kita turunkan terhadap Y, kita peroleh lambda kuadrat U per lambda X lambda Y sama dengan lambda kuadrat V per lambda Y, dan lambda kuadrat U per lambda Y kuadrat sama dengan negatif lambda 2V negatif lambda kuadrat V per lambda X lambda Y. Nah, selanjutnya persamaan yang keempat, lambda kuadrat U per lambda Y per lambda X sama dengan lambda kuadrat V per lambda X lambda Y. Nah, sehingga persamaan keempat kita substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan ketiga, kita peroleh berdasarkan uraian yang ada dapat disimpulkan bahwa jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam 2 dimensi, yaitu lambda kuadrat dalam 2 dimensi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu fungsi dikatakan harmonik jika fungsi tersebut dia analitik atau memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, dan juga dia memenuhi persamaan diferensial Laplace. Contohnya di sini diberikan fungsi U sama dengan 4xy pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3y yang didefinisikan pada seluruh bidang x, y. Buktikan bahwa U harmonik pada bidang X, Y. Diketahui fungsi U sama dengan 4x Y pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3Y. Maka turunan parsial pertama U terhadap X, Y. Lambda U per lambda X sama dengan 4Y pangkat 3 kurang 12x kuadrat pangkat Y, dan lambda U per lambda Y sama dengan 12xy kuadrat dikurang 4x pangkat 3. Kemudian turunan parsial keduanya dari
U terhadap X dan Y, lambda kuadrat U per lambda X kuadrat sama dengan negatif 24 XY, dan lambda kuadrat U per lambda Y kuadrat sama dengan 24 XY. Dapat dilihat bahwa keempat fungsi turunan pertama dan kedua dari U terhadap X dan Y semuanya kontinu pada bidang X, Y. Dan juga persamaan diferensial Laplace terpenuhi, yaitu lambda kuadrat U per lambda X kuadrat ditambah lambda kuadrat U per lambda Y kuadrat sama dengan negatif 24 XY ditambah 24 XY sama dengan 0. Karena U sama dengan X Y pangkat 3 kurang 4X pangkat 3Y memiliki turunan parsial pertama dan kedua yang kontinu pada bidang X, XY, atau dengan kata lain dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan juga dia memenuhi persamaan diferensial Laplace, maka fungsi U dapat disimpulkan harmonik. Demikian penjelasan saya tentang turunan fungsi dan fungsi analitik. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.